Oke, kali ini kita akan membahas materi tentang eksponen. Nah, materi ini adalah materi awal yang ada di kelas 1 SMA ya atau kelas 10 SMA di semester 1. Perhatikan baik-baik, kali ini kita akan membahas tentang pengertian dan sifat eksponen. Nah, perhatikan baik-baik ya. Oke. Pengertian dan sifat eksponen. Nah, bentuk nilai A pangkat N ini adalah bilangan pangkat. Nah, nama lain bilangan pangkat itu sama dengan eksponen. Dengan nilai N itu elemen bilangan real. Ya, bilangan real. Nah, A pangkat N itu sama dengan A kalikan A kalikan A kalikan A sebanyak N faktor. Atau perkalian A itu sebanyak N kalinya. Nah, di sini keterangan A itu disebut sebagai bilangan pokok ini. Kemudian nilai N itu disebut dengan bilangan pangkat. Nah, menaruhnya di kanan ya, kanan atas. Nah, sekarang untuk bisa menyelesaikan soal eksponen berarti harus memahami sifat-sifat umum eksponen ya. Nah, diperhatikan. Jika nanti adik-adik atau teman-teman itu menjumpai ya atau mendapatkan konsep ya seperti ini. Yang pertama dulu ini yang poin pertama. A pangkat P dikalikan A pangkat Q itu nanti sama dengan A pangkat P tambah Q. Ya. Berarti nantinya untuk nilai operasi perkalian kemudian bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya harus dijumlahkan. Lanjut ya. Berikutnya, jika ada operasi pembagian dengan bilangan pokok sama, maka nilai pangkatnya harus dikurangi. Selanjutnya, jika ada nilai A pangkat 0 itu sama dengan 1. Dengan artian nilai A itu tidak sama dengan 0. Berikutnya, sifat eksponen itu 1 dibagi dengan A pangkat P atau seper A pangkat P ya. Itu bisa juga artinya sama dengan A pangkat negatif P. Dan A itu tidak sama dengan 0. Selanjutnya, sifat eksponen berikutnya. A pangkat P dipangkatkan lagi Q, maka nilai pangkatnya itu harus dikalikan. Jadinya A pangkat P kalikan Q. Berikutnya, A pangkat P. Nah, di sini kalikan B pangkat P. Bilangan pokoknya berbeda ya, tapi pangkatnya sama, maka boleh juga ditulis sama dengan dalam kurung A kalikan B. Nah, pangkatnya kan sama, jadi pangkatnya adalah P. Berikutnya, A pangkat P dibagi dengan B pangkat P. Nah, ini bilangan pokoknya sama, bilangan pokoknya beda, pangkatnya juga sama ya. Nah, kalau pangkatnya sama, maka penulisan sama pembagiannya itu sama dengan dalam kurung A per B. Nah, pangkatnya P. Cukup menuliskan satu saja. Selanjutnya, jika ada nilai A pangkat 1 per P. Nah, ingat, kalau nilai pangkatnya pecahan, maka ada nilai akar di sini. Jadinya, akar A pangkat P. Ya. Lanjut, jika ada nilai A pangkat P per Q, maka sama dengan A pangkat P, akar A pangkat P, ya, akar A pangkat P pangkat Q, ya. Itu untuk nilai pangkatnya jika bentuknya pecahan, ya. Selanjutnya, nilai akar A dipangkatkan lagi P, akar pangkat Q. Nah, akarnya double nih. Maka penulisannya sama dengan akar A pangkat P kalikan Q. Nah, ini kelanjutannya harus dikalikan langsung. Nah, inilah sifat umum eksponen ya. Sifat umum dari eksponen. Nah, ini saya perbesar. Ada berapa? Ada 10 ya yang harus adik-adik atau teman-teman semuanya memahami sifat eksponen ini. Maka untuk menyelesaikan soal-soal tentang eksponen bisa diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan aturannya.
contoh soal dan pembahasan yang pertama. Nah, perhatikan baik-baik ya. Ini saya besarkan dulu. Nah, untuk soal yang pertama, nih, langsung saya sajikan soal beserta dengan pembahasannya. Nah, di sini diketahui nilai A itu sama dengan 1/2. Nah, nilai B-nya itu sama dengan 2 dan C-nya itu sama dengan 1. Nilai dari, nah ini yang ditanyakan, A pangkat negatif 2 dikalikan B dikalikan C pangkat 3 dibagi A kalikan B pangkat 2, C pangkat negatif 1 adalah. Nah, ini pilihannya yang A 1, B-nya 4, C-nya 16, D-nya 64, E-nya 96. Langsung saja ya. Nah, di sini udah diketahui nih jawabannya, tapi disimak ya penjelasannya sampai tuntas ya. Siapkan catatannya juga. Nah, nih kita tulis soalnya persis ya yang ditanyakan. Nah, langkah selanjutnya kita lihat bilangan pokok yang sama. Nah, berarti di sini yang bisa kita uraikan, A kita bagi dengan A, B bagi B, C dengan C. Nah, jika ada operasinya adalah pembagian, ingat ya, kalau pembagian itu, maka nilai pangkatnya harus dikurangi. Langsung saja, negatif, tulis dulu A-nya ya. A, kemudian pangkat yang di atas ini, kita tulis negatif 2. Nah, karena ini dibagi, maka negatif 2 dikurangi pangkat yang di bawah. Nah, di bawah nggak ada pangkatnya, maka nilai pangkatnya adalah 1. Kemudian dikalikan B yang di atas kan nggak ada pangkat, berarti nilainya pangkatnya 1 ya. Nah, 1 dikurangi dengan 2. Yang C, pangkat 3, nah 3 itu yang di atas, dikurangi ini operasi pembagiannya, kemudian pangkat yang C yang di bawah itu adalah negatif 1. Nah, ini untuk sifat yang perlu dipahami ya. Nah, kalau sudah dibuat seperti ini, langkah selanjutnya nilai pangkatnya itu yang operasinya diuraikan. Nah, negatif 2 dikurangi 1. Nah, semakin bertambah ya negatifnya, maka negatif 3. 1 kurangi 2, jelas negatif 1. 3 dikurangi negatif 1, min ketemu min plus ya, jadi 3 tambah 1 adalah 4. Nah, kalau sudah dibuat seperti ini, langkah selanjutnya, di sini sudah diketahui ya, nilai A-nya itu 1/2, kemudian B-nya 2, C-nya adalah 1. Kita substitusikan atau kita masukkan menggantikan nilai variabelnya. Yang A sekarang kita tulis, kenapa jadinya 2 pangkat negatif 1? Karena nilai 1/2 itu jadinya 2 pangkat negatif 1. Kemudian pangkat yang sebelumnya ada negatif 3. Yang B-nya itu 2 masuk sini. Nah, pangkatnya disesuaikan dengan yang tadi udah dicari, negatif 1. Yang C-nya adalah 1, tinggal masukkan C-nya 1 pangkat 4. Nah, kalau sudah dibuat seperti ini, ya sudah dimasukkan atau disubstitusikan, selanjutnya, nah ada pangkat, ketemu pangkat nih harus kita uraikan. Negatif 1 kalikan negatif 3, jadinya 3 ya. Nah, jadinya 2 pangkat 3. Ini tetap, ini tetap. Nah, kalau sudah dibuat perpangkatannya adalah 1 semuanya, nah langsung saja. Yang ada nilai apa ini? Pangkat negatif kita taruh di penyebut. Yang tidak ada positif semua kita taruh di atas atau pembilang. Nah, 2 pangkat 3 ditaruh di atas. 1 pangkat 4 jelas ya nilainya adalah 1. Ya, nilainya adalah 1. Nah, selanjutnya hasil akhirnya adalah 2 pangkat 3 dibagi 2. Ya. Nah, ini kan pangkatnya jelas ya, 3 kurangi 1, maka 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 nilainya adalah 4. Gampang ya, dipelajari. Nah, next kita bahas soal berikutnya, yaitu soal yang kedua. Nah, perhatikan baik-baik di sini. Bentuk sederhana dari, 7x pangkat 3, y pangkat negatif 4, z pangkat negatif 6. Kita bagi dengan 84x pangkat negatif 7, y pangkat negatif 1, z pangkat negatif 4. Sama dengan, nah, titik-titik. Nah, ini pilihan jawabannya, ya. Langsung kita bahas saja biar paham. Oke. Untuk soal yang kedua ini kita tulis dulu soalnya, ini ditulis ulang ya. Kita harus teliti, samakan dulu. Oke, sudah sama. Nah, kita langsung bahas saja. Nah, di sini nilai konstanta itu yang angka ya. Kita bagi sesuaikan dengan bilangan pokoknya yang sama.
Yang angka kita bagi dengan yang angka, yang X dengan yang X, Y dengan yang Y, Z dengan Z. Artinya, untuk menguraikan dari bilangan pangkat ini atau eksponen, langkah awalnya itu harus mengelompokkan bilangan pokok yang sama. Nah, kalau sudah, kita lihat sifat yang bisa kita terapkan, sesuaikan. Kalau pembagian, jelas pangkatnya harus dikurangi. Nah, di sini ada 7 dibagi 84. Kita sederhanakan, ya, biar nilainya lebih kecil. Nah, di atas bagi 7, 1, 84 bagi 7, 12. Nah, yang ini jelas ya, X yang di atas 3, jadi 3 kurangi negatif 7. Selanjutnya, yang ini, Y pangkat negatif 4, kita bagi dengan Y pangkat negatif 1. Kita tulis menjadi, apa ini namanya, pecahan ya. Nah, maka uraiannya itu sama seperti ini, 1 per. Nah, Y pangkat negatif 1, ini tetap ya, tidak dipindah ruaskan. Kemudian kita bagi dengan, negatif 1 dikurangi negatif 4. Ya, dikurangi. Kemudian, ini pun sama ya, jadinya 1 per. Nah, negatif 6 itu taruh di belakang, sama ya sebenarnya ya. Jadinya Z pangkat negatif 4-nya yang ini masih sama. Kemudian dikurangi dengan yang di atas negatif 6. Nah, kalau sudah, selanjutnya tinggal kita uraikan. 1 per 12 kita tulis di depan. Kemudian hasil 3, min ketemu min plus ya. 3 ditambah 7 ketemunya adalah 10. Nah, selanjutnya negatif 1 ditambah dengan 4. Jadinya Y pangkat 3. Ya. Kemudian Z-nya itu negatif 4 ditambah 6. Jadinya Z pangkat 2. Nah, maka ini nilai uraian yang Y sama Z itu taruhnya di bawah. Kenapa? Karena gini, kalau kita menguraikan secara langsung, negatif 4 dikurangi negatif 1, maka hasilnya Y pangkat negatif 3. Nah, karena nilai pangkatnya negatif, kita naruhnya di penyebut. Yang Z-nya pun sama ya. Nah, maka hasil akhirnya adalah X pangkat 10 dibagi 12 Y pangkat 3 Z pangkat 2. Nah, ini untuk soal yang kedua. Bisa ya dipahami? Next, kita bahas soal yang ketiga. Nah, perhatikan baik-baik soal yang ketiga. Bila X itu sama dengan 3 dan Y itu sama dengan 4, maka nilai dari X pangkat 2 per 3 dikali Y pangkat negatif 4 per 3 dibagi dengan Y pangkat 2 per 3 dikali X pangkat 2. Nah, ini nilai pangkat sesuai dengan variabelnya. Kemudian dipangkatkan lagi nih, negatif 3 per 4. Nah, sama dengan berapa hasilnya? Nah, ini untuk pilihannya kita langsung saja. Yang jelas dia ini ya, cuman kita uraikan ya untuk pembahasannya. Kita tulis sama persis dengan soal yang di atas ini. Nah, pastikan teliti. Kalau sudah teliti, kita lanjut untuk menguraikannya. Nah, di sini ada pangkat, ketemu pangkat, jelas ya, harus dikalikan. Ingat ya, harus dikalikan. Nah, 2 per 3 kita kalikan dengan negatif 3 per 4. Berapa hasilnya? Nah, jadinya negatif 1 per 2. Kenapa hasilnya ini? Nah, kenapa hasilnya negatif 1 per 2? Karena gini, 2 kalikan negatif 3, negatif 6 ya. 3 kalikan 4, 12. Jadi kan negatif 6 per 12. Untuk bisa nilainya lebih kecil, biar lebih mudah, kita sederhanakan ya. Artinya kita bagi masing-masing dengan 6. Negatif 6 bagi 6 negatif 1. Kemudian 12 dibagi 6 adalah 2. Nah, ini hasil dari perkalian X pangkat 2 per 3 kalikan negatif 3 per 4. Nah, selanjutnya yang Y. Semuanya ini pangkat kita kalikan dengan pangkat yang di luar ya. Negatif 4 dibagi 3, kita kalikan dengan negatif 3 per 4. Nah, ini kan secara angka itu kan sama ya. Negatif 4 kalikan negatif 3, positif ya kalau negatifnya ada 2. Negatif 4 kalikan negatif 3 itu 12. Kemudian 3 kalikan 4 juga 12. 12 bagi 2, 12, maka pangkatnya adalah 1. Kalau 1 nggak usah ditulis ya pangkatnya ya. Nah, lanjut.
Yang di bawah, Y pangkat 2/3. Kalikan dengan negatif 3/4. 2 kali negatif 3 nilainya adalah, ini sama ya. Nilai yang Y itu sama dengan yang X sama. Maka hasilnya juga sama ya, negatif 1/2. Nah, lanjut yang X nih. Yang X yang ada di penyebut. X pangkat 2. Nah, ini kita kalikan. 2 kali negatif 3/4. Nah, hasilnya adalah 2 kali negatif 3 itu adalah negatif 6 ya. Nah, negatif 6 sama 4. Masing-masing kita bagi dengan 2. Negatif 6 bagi 2, negatif 3. 4 bagi 2, nilainya 2. Nah, ini hasil dari perkalian pangkat dengan pangkat. Nah, langkah selanjutnya kita kelompokkan. X dengan X, Y dengan Y. Nah, sekarang lihat. X yang di atas negatif 1/2, kita tambah, kita kurangi ya, karena ini operasinya dibagi, maka kurangi dengan negatif 3/2. Jadinya min ketemu min plus ini. Negatif 1/2 plus 3/2. Nah, yang berikutnya yang di atas itu pangkat 1. Nah, maka 1 ya. 1 kita kurangi dengan negatif 1/2. Min ketemu min plus, jadi 1 plus 1/2. Bisa ya dipahami ya. Lanjut, hasil dari urean ini negatif 1/2 ditambah 3/2. Nah, penyebutnya udah sama nih. Langsung saja, negatif 1 tambah 3 adalah positif 2. Ya. Nah, 2/2 nilainya adalah 1. Jadi nilai X-nya itu pangkat 1. Nah, sedangkan Y ini, ya, ini kalau nilai bilangan asli kita buat pecahan, di sini penyebutnya 2, jadinya 2/2. Nah, kan sudah sama tuh penyebutnya. Jadi di atas 2 tambah 1, nilainya adalah 3/2. Nah, ini hasil urean penyederhanaan dari bentuk perpangkatan yang ada di soal. Nah, ini penyederhanaannya hasilnya ini X kali Y pangkat 3/2. Nah, selanjutnya karena di sini kita akan mencari nilainya, maka yang sudah diketahui di soal kita masukkan, kita substitusikan, yaitu X-nya 3, Y-nya 4. Kita masukkan di sini. Ya, jadinya X-nya 3, Y-nya adalah 2. Nah, ini kenapa jadinya 2/2? Ini kan harusnya di sini Y-nya 4 ya. Karena kita akan menyederhanakan nilai pangkatnya. Ya, maka tadinya 4, sekarang jadinya 2, pangkat 2. Nah, pangkat ketemu pangkat nih. Nah, kalikan ya. 2 kalikan 3, 6. 6 dibagi 2, hasilnya adalah 2. Bukan ya. 3 maksudnya. 2 kali 3 kan 6. 6 bagi 2, 3. Maka 3 dikali 2 pangkat 3, 8. 3 kali 8 itu sama dengan 24. Nah, inilah contoh dari pembahasan materi kali ini, yaitu tentang bilangan berpangkat atau eksponen. Semoga bermanfaat. Nanti kita akan lanjut materi selanjutnya ya di matematika SMA. Disimak terus ya video yang ada di channel Teguh History, karena ke depan saya akan membahas materi yang ada di SMA ya, mulainya dari bab pertama di kelas 10 semester 1 SMA. SMA pun matematikanya sama dengan SMK ya. Nah, jadi simak terus, tetap dukung channel Teguh History ya. Caranya mudah ya teman-teman, yaitu dengan like, subscribe, dan komentar. Silakan teman-teman untuk komentar di kolom komentar. Nah, nanti file ini akan saya taruh ya di link deskripsi. Simak terus. Terima kasih. Semoga bermanfaat. See you next time.